Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mengidentifikasi permasalahan lingkungan wilayah pesisir yang beranggotakan saya Fitriana. Dan saya Ida Hamidah. Ya, bagaimana Iin? Saya akan membacakan identifikasi permasalahannya. Yang pertama, bagaimanakah arah pengaturan dan kebijakan dalam pembangunan hukum nasional terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil? Oke, baik. Jadi wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil ini memiliki arti strategis dalam membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di wilayah ini, baik sumber daya hayati maupun sumber daya non-hayati. Namun demikian, kekayaan sumber daya alam tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya disebabkan oleh ego sektoral antara lembaga pemerintah, bahkan ego sektoral yang berujung pada konflik kewenangan antar lembaga ini telah mengakibatkan kerusakan lingkungan pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Karena masing-masing lembaga merasa berwenang untuk memanfaatkan namun saling menyalahkan ketika terjadi kerusakan. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua, permasalahan apa yang ada terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik dari aspek materi hukum, kelembagaan, dan aparatur, pelayanan hukum maupun budaya hukum masyarakat. Oke, baik. Persoalan pengelolaan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil semakin krusial seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sekarang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada Undang-Undang Pemerintah Daerah terdapat mandat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil untuk provinsi. Pemberian kewenangan kepada daerah ini ditafsirkan sebagai kedaulatan sehingga memunculkan konflik horizontal pengkaflingan laut di masyarakat. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil tidak hanya terjadi konflik antar lembaga pemerintah atau konflik sektoral, akan tetapi juga terkait dengan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, dampak apa yang ditimbulkan dengan permasalahan tersebut dan bagaimana upaya untuk mengatasinya? Oke, baik. Sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang dimiliki Indonesia sangat beragam, baik jenis maupun potensinya. Upaya untuk mengatasi potensi sumber daya tersebut ada yang dapat diperbaharui atau reviable resource, seperti sumber daya perikanan, mangrove, energi gelombang, pasang surut angin, dan outage atau ocean thermal energy conversion, dan energi yang tidak dapat diperbarui atau non-reviable resource, seperti sumber daya minyak dan gas bumi, dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut juga berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya jenis ekosistem apa yang ada di wilayah pesisir dan dikategorikan menjadi beberapa ekosistem? Secara umum, jenis ekosistem di wilayah pesisir ditinjau dari penggenangan air dan jenis komunitas menempatinya dapat dikategorikan menjadi dua ekosistem, yaitu ekosistem yang secara permanen atau berkala tergenang air dan ekosistem yang tidak pernah tergenang air. Sedangkan jika ditinjau dari proses terbentuknya ekosistem wilayah pesisir, dapat dikelompokkan menjadi ekosistem yang terbentuk secara alami dan ekosistem yang sengaja dibentuk atau ekosistem buatan. Jenis ekosistem wilayah pesisir yang secara permanen atau secara berkala tertutupi air dan terbentuk melalui proses alami antara lain ekosistem terumbu, hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir, pantai berbatu, pulau-pulau kecil, dan laut terbuka.
estuaria, laguna, dan delta. Sedangkan contoh dari ekosistem pesisir yang hampir tidak pernah tergenang air, namun terbentuk secara alami adalah formasi Pescaparai dan formasi Barringtonia. Di samping ekosistem yang terbentuk secara alami di atas, pada wilayah pesisir juga dijumpai ekosistem buatan seperti tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan kawasan pemukiman. Ya, selanjutnya, bagaimanakah kesadaran akan nilai strategis sumber daya dapat pulih dan jasa lingkungan bagi pembangunan ekonomi masih rendah? Dari sisi nilai strategi sumber daya hayati laut, sektor kelautan sebenarnya juga masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan dunia swasta. Karena dianggap nilai strategisnya masih kurang menarik dibandingkan nilai ekonomi jangka pendek dan menengah sektor industri. Pertambangan dan pemukiman akibatnya beberapa kawasan pesisir harus direklamase untuk kepentingan kegiatan pembangunan sebatas. Padahal bila dihitung nilai ekonominya tidak kalah dengan nilai ekonomi sektor lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin mengidentifikasi permasalahan selanjutnya. Mohon diberi solusi ya. Ya. Oke, yang pertama, banyak terjadi pergeseran lahan pesisir dan bahkan kawasan lindung sekalipun menjadi lahan pemukiman, industri, pelabuhan, perikanan tambak, dan pariwisata. Apakah solusi yang dilakukan? Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menyediakan dasar yang disepakati bersama untuk melakukan peninjauan secara sistematik terhadap usulan pembangunan, menata kembali rencana pembangunan pemukiman dan perkotaan, penataan kembali tentang lokasi pelabuhan yang baik, daerah vital harus dibebaskan dari aktivitas dan pembangunan pelabuhan, pencegahan penambangan karang maupun bahan racun. Selanjutnya, solusi apa yang dilakukan ketika terdapat pengendapan dan peningkatan kekeruhan perairan akibat erosi tanah di darat, penggalian, dan penambangan? Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan kegiatan mitigasi, yaitu untuk menangani permasalahan di daerah pesisir, seperti penanggulangan pada kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam. Kegiatan penanggulangannya dengan menanam mangrove di wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana tsunami atau erosi. Penanaman mangrove dapat berfungsi sebagai penghadang gempuran tsunami atau ombak, sehingga energi gelombang dapat diredam dan akan mengurangi dampak negatif berupa korban jiwa dan harta benda. Kegiatan pemulihan dapat berupa restorasi, rehabilitasi, maupun rekonstruksi. Berdasarkan hasil penelitian Suhardi tahun 2001, pendekatan sedimensel dapat diterapkan di Indonesia dalam menangani masalah erosi, tepi pantai terbuka, dan akresi. Tipe pantai perlindung, sedangkan pada kasus tumpahan minyak dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode fisika atau mekanis, penggunaan bom absorben dan skimmer, metode kimia, penggunaan dispersan, metode biologi, bioremediasi, dan dengan pembakaran. Oke, selanjutnya, masyarakat pesisir telah memiliki pengetahuan dan tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kegiatan yang destruktif akan menimbulkan masalah lingkungan yang akan berdampak negatif terhadap kehidupan dan lingkungan mereka. Namun karena mereka tidak memiliki alternatif lain untuk menyambung hidup, maka kegiatan yang bersifat merusak lingkungan tetap mereka lakukan. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh pemerintah? Agar memperdayakan perikanan tetap terjaga, maka diperlukan upaya penyuluhan kepada nelayan tentang untung dan rugi dari kegiatan yang dilakukannya, membahayakan, serta perlu adanya perubahan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan, menyesuaikan dengan Undang-Undang Pesisir dan penguatan kapasitas hakim dalam hal pengambilan keputusan terkait kerusakan ekosistem pesisir. Oke.
Alat tangkap cantrang diminati nelayan skala kecil dan sedang karena memberikan keuntungan besar. Meskipun sudah dilarang perintah, akibat pengoperasiannya seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan, penurunan sumber daya perikanan, dan berpotensi menimbulkan konflik antar nelayan. Bagaimanakah upaya yang dilakukan? Penangkapan menggunakan cantrang dapat dilakukan dengan syarat dioperasikan pada wilayah yang khusus, yakni pada daerah datar dengan arus laut kecil dan cuaca terang. Yang kedua, mata jaring dibuat selektif. Yang ketiga, pengoperasian tidak dilakukan secara intensif untuk memberikan kesempatan lingkungan perairan dapat pulih kembali. Agar sumber daya perikanan tetap terjaga, maka diperlukan upaya penyuluhan kepada nelayan cantrang tentang untung atau rugi dari kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan. Pengelolaan sektor perikanan harus dibangun berbasis ekosistem dengan memperkuat tata kelola perikanan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas bagi pengguna cantrang yang merusak lingkungan. Oke, yang terakhir, bagaimana penanggulangan pencemaran sampah plastik yang ada di sekitar laut? Upaya yang dilakukan yaitu diadakannya kegiatan preventif atau pencegahan, yaitu kegiatan yang berupa untuk mencegah terjadinya kerusakan. Kegiatan ini misalnya penerapan AMDAL yang berupaya mencegah kerusakan pesisir. Pada masalah limbah domestik, dapat dilakukan pengelolaan sampah dan gerakan bersih pantai dan laut. Sedangkan limbah pemanfaatan ikan dapat diolah menjadi pakan ikan. Terasi. Kemudian dari masyarakatnya itu sendiri, terutama masyarakat, harus memikirkan dampak dari buang sampah sembarangan. Mudahnya jangan membuang sampah dari sumbernya, seperti sungai, karena sampah di sungai tersebut akan berakhir di laut. Terima kasih. Terima kasih untuk identifikasi permasalahannya dan terima kasih sudah memberikan solusi yang terbaik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.